Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan remedial dan pengayaan pada materi transformasi. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dalam masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari pembahasan soal transformasi, peserta didik dapat mengerjakan remedial dan pengayaan dengan jujur dan tanggung jawab. Kita ingat kembali dengan jenis-jenis transformasi, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Untuk refleksi atau pencerminannya ada 7 pencerminan ya. Yang pertama terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, titik asal O 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan H, dan garis X sama dengan H. Silakan kalian lihat perubahan titik bayangan pada pencerminan masing-masing. Yaitu adalah translasi atau pergeseran. Inti penyelesaiannya adalah untuk mencari bayangan translasi, tinggal dijumlahkan titik asal dengan translasinya. Kalau translasi ke kanan atau ke atas nanti nilainya positif, sedangkan kiri dan ke bawah adalah bernilai negatif. Rotasi atau perputaran, kalian bisa lihat sudut rotasinya, bayangan hasil rotasinya ya. Sudut rotasinya ada 90 derajat, min 270 derajat, 180 derajat, min 180 derajat, 270 derajat, min 90 derajat, 360 derajat, dan min 360 derajat. Silakan pahami juga ya arah rotasinya. Untuk dilatasi atau perkalian, tinggal kalian kalikan titik asal dengan faktor dilatasinya. Faktor dilatasi atau K, kalau dia lebih dari 1 maka mengalami pembesaran. Kalau antara 0 dan 1 dia akan mengalami pengecilan. Sedangkan kalau K-nya kurang dari 1 atau negatif itu mengalami pembesaran. Untuk lebih mudah lagi kalian belajar, Bonis akan berikan beberapa contoh. Ya, contoh soal pertama ini adalah perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada beberapa gambar. Kalian diminta untuk memilih pasangan gambar yang merupakan hasil translasi. Ya, untuk gambar pertama itu jenis transformasinya adalah refleksi ya, karena gambarnya dia berhadapan dan posisinya itu adalah bayangannya berkebalikan. Sedangkan yang kedua itu adalah rotasi atau perputaran. Jadi segitiganya itu berputar ya, ini searah jarum jam. Ukuran bayangannya sama tapi memiliki arah yang putaran terhadap titik pusat tertentu. Untuk yang gambar ketiga itu adalah ukuran segitiganya awalnya kecil kemudian besar, maka ini adalah termasuk jenis transformasi dilatasi, yaitu adalah ukurannya bayangannya mengalami pembesaran atau perkalian ukuran. Sedangkan gambar yang keempat, gambarnya itu ukurannya sama ya, ukuran bayangannya sama, tapi hanya berubah posisi, hanya bergeser saja. Nah, maka ini termasuk dengan jenis transformasi translasi. Jadi jawabannya gambar keempat ya untuk translasi. Berikut contoh soal kedua. Perhatikan gambar di bawah ini, ada 3 buah titik ya, A, B, C. Titik bayangan segitiga ABC jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal 0,0 adalah. Cara menjawabnya begini saja. Kalian lihat gambar dan lihat titiknya, titik-titik ABC-nya. Yaitu adalah titik A itu ada di 1,1, titik B 3,4, dan titik C 3,1. Dirotasikan terhadap 90 derajat, berarti positif ya. Berlawanan itu berarti arahnya tandanya positif.
Nah, yang perlu kalian ingat adalah ketentuan rotasi. Kalau rotasinya 90 derajat atau positif berarti bayangannya adalah titiknya dibalik, Y-nya berubah. Titik A tadi 1,1 menjadi min 1,1. Titik B 3,4 menjadi min 4,3. Titik C 3,1 menjadi min 1,3. Maka bayangannya adalah A aksennya min 1,1, B aksennya min 4,3, dan C aksennya min 1,3. Ya, untuk contoh soal nomor 3 ini sebenarnya mudah ya, cuman kita kontekstual nih ya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Mona dan Luna sedang bermain di taman. Mona berada titik M dan Luna berada titik L. Pergeseran bilangan translasi yang dilakukan Mona untuk bertemu Luna adalah, berarti kamu hitung itu dari M-nya ya, M. Berarti M ke L itu bagaimana? Nah, arahnya ke kiri ya. Ke kiri dulu baru ke bawah. Nah, ke kirinya berapa? 7 satuan ke kiri berarti min. Terus kemudian ke bawah 2 satuan ke bawah berarti min. Berarti pergeseran bilangan translasinya adalah min 7, min 2. Iya, baik. Untuk contoh soal keempat, perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah gambar 4 buah titik ya, A, B, C, D, membentuk persegi panjang. Ya, yang diminta adalah gambar bayangan yang direfleksikan terhadap sumbu X dilanjutkan didilatasi 2 kali dengan pusat titik 0,0. Soal ini termasuk transformasi berulang karena ada 2 macam transformasi. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi 2 kalinya ya. Ya, intinya sama dengan yang tadi ya. Kalian bisa lihat titik-titiknya pada bidang koordinat ya. Titik A itu adalah 2,2, titik B adalah 4,2, titik C 4,1, dan titik D 2,1. Nah, yang pertama ini adalah kita cerminkan terhadap sumbu X, makanya kita ingat hasil bayangannya seperti apa. Ya, hasil bayangannya adalah Y-nya berubah. Titik X, Y, maka bayangannya menjadi X, min Y. Masing-masing titik-titik tadi, titik A 2,2 yaitu direfleksikan terhadap sumbu X menjadi 2, min 2. Titik B 4,2 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi 4, min 2. Titik C 4,1 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi 4, min 1. Dan titik D 2,1 direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 2, min 1. Dari hasil bayangan tadi yang pertama, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, itu dilanjutkan didilatasikan faktor skalanya 2. Jadi masing-masing titik tadi bayangannya itu dikalikan 2. Maka A double aksennya menjadi 4, min 4, B double aksennya 8, min 4, C double aksennya 8, min 2, dan D double aksen adalah 4, min 2. Karena pada soal ini yang diminta gambar, maka kalian harus lihat pada option jawabannya nanti yang sesuai dengan bayangan dari transformasi berulang tadi. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Hasil rotasi benda A oleh titik pusat O 0,0 dengan arah rotasi 270 derajat, yaitu kalau arahnya 270 derajat berarti dia positif, berarti arahnya kemana? Arahnya adalah berlawanan arah jarum jam atau sama dengan min 90 derajat searah dengan jarum jam. Maka jawabannya adalah gambar 3. Sekian untuk penjelasan pertemuan kali ini. Semoga kegiatan remedial dan pengayaannya bisa berjalan dengan baik dan mendapat nilai memuaskan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Math Lovers.